Alaska, sebuah alam yang begitu luas dan tak terjamah, seringkali memicu imajinasi sebagai wilayah terpencil yang dihuni oleh satwa liar dan pemandangan beku. Dari balik keindahan alamnya yang megah, tersembunyi sebuah kisah panjang tentang perjuangan, eksplorasi, dan sebuah sumber daya yang telah membentuk takdirnya, minyak. Selama beberapa dekade, minyak telah menjadi jantung perekonomian Alaska, menggerakkan roda pemerintahan, menyediakan dana bagi pendidikan, infrastruktur, hingga dividen tahunan bagi setiap warganya. Namun, di balik kemakmuran yang terukir, produksi minyak di Alaska kini berada di ambang senja, bukan karena cadangannya menipis, melainkan karena tantangan yang jauh lebih kompleks dan berlapis. Kisah Alaska tidak dapat dipisahkan dari sejarah penambangan. Jauh sebelum menjadi bagian dari Amerika Serikat, wilayah ini telah menjadi daya tarik bagi para pencari sumber daya. Pada tahun 1840-an, ketika masih berada di bawah kekuasaan Rusia, beberapa jejak emas ditemukan, meskipun belum signifikan. Setelah Amerika Serikat membeli wilayah ini pada tahun 1867, penemuan emas yang besar mengubah segalanya. Dua penjelajah yang memulai perjalanan dari Sitka menemukan deposit emas yang memicu demam emas besar-besaran. Ribuan penambang berbondong-bondong datang dari seluruh penjuru Amerika, melahirkan kota-kota ikonik seperti Nome dan Fairbanks, serta mengubah status Alaska dari hutan belantara Arktik yang tidak berguna menjadi wilayah yang menjanjikan. Penemuan emas ini tidak hanya membawa kekayaan, tetapi juga mendorong pembangunan infrastruktur. Pada tahun 1912, Alaska resmi menjadi teritori Alaska dan desakan untuk membangun jalur kereta api yang menghubungkan kota-kota penting, seperti Fairbanks dengan pelabuhan di Seward semakin menguat. Proyek ini kemudian melahirkan sebuah kota yang awalnya hanya berupa kota tenda, namun kini dikenal sebagai Anchorage, sebuah pusat ekonomi yang strategis. Perkembangan ini menegaskan betapa eratnya hubungan antara industri ekstraktif dan pembentukan identitas Alaska. Selain penambangan, posisi geografis Alaska yang strategis juga menarik perhatian militer, terutama selama Perang Dunia II, yang berujung pada investasi besar-besaran oleh pemerintah federal untuk membangun fasilitas dan infrastruktur. Meskipun industri penambangan dan investasi militer membawa pertumbuhan, Alaska tetap bergantung pada dana dari Washington untuk menutupi kekurangan. Ketergantungan ini memicu keinginan kuat di kalangan warga Alaska untuk memiliki suara yang lebih besar dalam pemerintahan federal yang hanya bisa dicapai dengan menjadi negara bagian. Namun, untuk menjadi negara bagian, mereka harus membuktikan bahwa mereka mampu berdiri di atas kaki sendiri secara finansial. Minyaklah yang menjadi kunci jawaban atas kesulitan ini. Pada tahun 1957, penemuan cadangan minyak besar di Semenanjung Kenai menjadi argumen yang kuat bagi Alaska untuk menuntut status negara bagian. 2 tahun kemudian, pada tahun 1959, Alaska resmi menjadi negara bagian ke-49. Perjalanan ekonomi mandiri Alaska dimulai, dan tugas pertama gubernur adalah memilih 100 juta hektar lahan untuk dikelola negara bagian. Sebuah gagasan kontroversial dari seorang ahli geologi menempatkan pandangannya pada wilayah terpencil di pesisir Arktik, Prudhoe. Disinilah terukir sejarah penemuan minyak terbesar di Amerika Utara, sebuah cadangan yang diperkirakan mencapai 25 miliar barel. Penemuan di Prudhoe memicu demam minyak yang luar biasa dan mengubah Alaska selamanya. Namun, kesulitan besar muncul. Bagaimana cara mengangkut minyak dari lokasi terpencil ini ke pelabuhan? Solusi yang dipilih adalah pembangunan pipa Trans-Alaska, sebuah megaproyek yang menghadapi perlawanan sengit dari kelompok lingkungan dan masyarakat adat karena kekhawatiran akan dampak ekologis dan sosial. Setelah bertahun-tahun litigasi dan perundingan, pipa tersebut akhirnya diresmikan, dan aliran minyak pun dimulai, mengubah Alaska menjadi salah satu produsen minyak terpenting di Amerika Serikat. Namun, kejayaan ini tidak berlangsung selamanya. Produksi minyak Alaska telah menurun sejak puncaknya pada tahun 1988, dan penurunan ini bukan disebabkan oleh cadangan yang habis.
Melainkan, alasan dibaliknya adalah sebuah jaring laba-laba yang rumit, yang terdiri dari birokrasi, biaya produksi yang tinggi, dan pergeseran prioritas investasi dunia. Proses perizinan yang panjang, melibatkan 11 badan pemerintah federal dan negara bagian serta 60 izin individu, seringkali memakan waktu bertahun-tahun. Selain itu, biaya produksi minyak di Alaska 2 kali lebih tinggi dari rata-rata nasional, menjadikannya kurang menarik bagi perusahaan minyak, dibandingkan dengan peluang lain seperti minyak serpih di Texas dan North Dakota. Di samping kesulitan ekonomi dan birokrasi, ada pula faktor lingkungan yang semakin mendominasi. Perdebatan mengenai eksploitasi sumber daya di Alaska selalu diwarnai oleh konflik antara kepentingan ekonomi dan konservasi. Proyek-proyek besar seperti tambang Pebble, yang dianggap sebagai cadangan emas terbesar di dunia, harus dihentikan karena kekhawatiran akan dampak polusi terhadap habitat salmon di Teluk Bristol. Demikian pula, isu pengeboran di Arctic National Wildlife Refuge, sebuah wilayah perlindungan terbesar di Amerika Serikat, yang merupakan tempat berkembang biak karibo, terus menjadi sumber perdebatan politik. Sikap masyarakat yang semakin sadar lingkungan dan ketidakpastian kebijakan dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya membuat perusahaan minyak enggan untuk berinvestasi dalam proyek-proyek jangka panjang di Alaska. Kini Alaska berada di persimpangan jalan. Penurunan pendapatan minyak sangat dirasakan oleh setiap warganya, dan industri lain seperti perikanan atau pariwisata tidak mampu menutupi kesenjangan yang ada. Kesulitan geografis seperti iklim ekstrim, jarak yang jauh dari pasar utama, dan pencairan permafrost akibat perubahan iklim semakin menambah kompleksitas masalah. Keadaan ini memaksa Alaska untuk mencari keseimbangan baru, sebuah keseimbangan antara menjaga kekayaan alamnya yang unik dan memanfaatkan sumber daya yang masih melimpah. Lantas, akankah Alaska mampu menemukan identitas barunya di luar bayang-bayang minyak yang memudar? Atau akankah wilayah yang besar dan kaya sumber daya ini, yang begitu lama bergantung pada industri ekstraktif, terjebak dalam dilema antara kemakmuran jangka pendek dan keberlanjutan jangka panjang? Pertanyaan ini tidak hanya relevan bagi warga Alaska, tetapi juga bagi kita semua. Kisah Alaska adalah cermin dari kesulitan yang lebih besar. Bagaimana kita mengelola sumber daya alam kita dengan bijaksana, menyeimbangkan kebutuhan ekonomi dengan tanggung jawab lingkungan, dan membangun masa depan yang berkelanjutan di tengah ketidakpastian. Mungkin, pelajaran terbesar dari Alaska bukanlah tentang betapa kaya sumber daya yang ada di sana, melainkan tentang apa yang terjadi ketika sebuah masyarakat terlalu bergantung pada satu sumber daya, dan betapa sulitnya sebuah perpisahan.